Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah solehah yang dirahmati Allah, sedang ada berita heboh tentang penyelenggaraan Miss Universe di mana para kontestan diminta untuk undress, bahkan sampai setengah telanjang karena hanya menggunakan underwear bagian bawah, sehingga tampaklah seluruh tubuh atau auratnya, di mana hal itu terjadi ketika dilakukan fitting baju atau body checking. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkara ini? Yang pertama, harus diketahui bagaimana kontes kecantikan ini lahir. Tentu saja karena namanya adalah kontes kecantikan, kontes ini diselenggarakan untuk mencari wanita yang cantik. Cantik secara apa? Ya pasti secara harfiah adalah cantik fisiknya, bodinya mulus, tinggi badannya tertentu, kemudian wajahnya juga fotogenik. Pada saat diluncurkan pertama kali tahun 1926, penyelenggara kontes kecantikan ini jelas-jelas mencari wanita yang cantik secara fisik. Nggak ada istilahnya seperti yang diopinikan dalam kontes-kontes kecantikan, bahwa enggak kok yang dinilai bukan hanya kondisi cantik fisik, tapi behaviornya juga, attitude-nya juga, kemudian brain-nya, sehingga keluarlah tagline beauty, brain, and behavior gitu ya. Padahal yang terjadi faktanya, kalau misalkan kontes ini benar-benar tidak memandang kecantikan sebagai hal yang prioritas, tentu tidak ada syarat-syarat tertentu yang menunjukkan kecantikan fisik. Misalnya tinggi badan harus minimal 168, kemudian wajahnya fotogenik, kemudian ada body checking, bodinya dicek apakah ada tato, apakah ada bekas stretch mark, bekas luka, dan semua itu harus ditutupi. Artinya badan ini harus benar-benar mulus. Nah ini kan faktor beauty, kecantikan, sehingga pada akhirnya diplesetkanlah tagline beauty, behavior, and brain ini menjadi beauty, body, and breast. Mohon maaf ya. Jadi behavior and brain, ya, attitude, perilaku ataupun kecerdasan itu hanya sebuah tempelan semata untuk membuat kontes kecantikan itu tampak elegan, tampak berkelas. Padahal aslinya yang dinilai ya tetap beauty, body, and breast, kecantikan, kemulusan tubuh, dan bahkan dada gitu ya. Mohon maaf ini ya. Makanya para perempuan harus sadar bahwa kontes kecantikan itu banyak sekali mudorotnya, bahkan bertentangan dengan Islam. Yang pertama, paradigma bahwa perempuan itu boleh dinilai secara fisiknya, bahwa perempuan itu dijadikan sebagai objek untuk dilihat, dipelototi, dinikmati kemolekan tubuhnya sehingga mereka berlenggak-lenggok di panggung atau berpose-pose indah dalam fotografi yang menawan. Nah, itu adalah paradigma berpikir ala sekuler yang menjadikan perempuan itu sebagai perhiasan dunia yang layak untuk dinikmati oleh publik, sehingga perempuan itu dinilai dari kecantikannya semata. Jadi sudah jelas kalau seorang muslimah yang solehah, yang taat kepada Allah, tidak akan tertarik sama sekali, bahkan membuang jauh-jauh paradigma berpikir bahwa perempuan itu objek yang bisa dinilai dan dinikmati badannya, sehingga dia sama sekali tidak akan tergiur untuk ikut kontes kecantikan walaupun hadiahnya menggiurkan atau walaupun dengan alasan-alasan yang lain, misalnya untuk aktualisasi diri, untuk menambah teman, menambah relasi, mencari pengalaman, dan sebagainya. Kalau paradigmanya perempuan dijadikan objek untuk dinilai, jelas ini harus kita blacklist bahwa kontes kecantikan itu bukanlah ranah seorang muslimah. Bagaimana kalau syaratnya boleh kok yang pakai hijab ikut kontes kecantikan? Tetap sama, paradigmanya adalah bahwa kecantikannya dinilai, dijadikan sebagai objek atau komoditi. Yang kedua, jelas kontes kecantikan ini adalah ajang untuk memperlihatkan tubuh perempuan,
memperlihatkan aurat, makanya ada body checking, ada gaun malam, bahkan kalau seperti Miss Universe itu ada gaun renang, ada baju renang, itu wajib dalam pose-pose atau foto-fotonya memperlihatkan belahan dada ataupun belahan paha. Itu udah jelas-jelas bahwa kontes kecantikan itu merupakan pelanggaran syariat berupa perintah Allah untuk menutup aurat. Karena itu muslimah solehah pasti akan menolak yang namanya ajang kontes kecantikan. Kemudian yang ketiga, apa sih tujuan dipilihnya wanita tercantik di dunia, wanita tercantik di berbagai belahan negeri? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ikon yang nanti akan dijadikan sebagai brand ambassador, sebagai duta, atau sebagai model produk-produk yang menjadi sponsor kontes kecantikan ini. Jadi ikut kontes kecantikan ini sudah jelas tujuannya adalah supaya apa? Supaya populer, supaya tajir, supaya bisa dijadikan sebagai ikon untuk tujuan komersil. Nah, berarti di sini ada yang namanya kapitalisasi tubuh perempuan. Tubuh perempuan dijadikan sebagai komoditi untuk menarik pemasaran, untuk menarik segmen pasar atau untuk menjadi daya tarik dalam penjualan. Penjualan apa? Penjualan produk-produk yang berkaitan dengan perempuan, kosmetika, fashion. Makanya kalau sudah terpilih menjadi ratu kecantikan, nanti pasti akan mendapatkan kontrak eksklusif untuk mempromosikan suatu produk tertentu, atau dia menjadi duta yang pergi ke berbagai negara disponsori oleh produk-produk seperti itu. Bahwa di situ ada sisi-sisi kemanusiaan, enggak kok, pemenang kontes kecantikan itu juga banyak loh amal solehnya, ya kan? Jadi duta untuk kegiatan sosial, menyantuni anak-anak terlantar atau anak-anak korban perang misalnya, ya. Ada aksi-aksi yang sifatnya charity atau donasi misalkan. Tapi itu tidak menutup paradigma awal bahwa kontes kecantikan itu adalah bentuk eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Jadi sudah jelas bahwa kontes kecantikan itu sama sekali tidak sejalan dengan ajaran Islam, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam dalam memandang perempuan. Perempuan atau wanita adalah perhiasan yang terindah. Oleh karena itu dia harus dijaga, dimuliakan, dan tidak dieksploitasi. Tidak boleh perempuan itu dinilai dari sisi fisiknya, tinggi badannya, wajahnya, fotogenik atau enggak. Itu bukanlah nilai kemuliaan dari seorang wanita. Wanita dinilai dari ketakwaannya. Yang kedua, karena wanita adalah perhiasan terindah, maka perhiasan itu harus dijaga dengan ditutup auratnya, yaitu tidak boleh menampakkan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan sempurnakanlah menutup aurat itu dengan tidak berdandan atau tabaruj yang menarik perhatian ketika berada di ruang publik. Nah, sedangkan di dalam kontes kecantikan pasti dong didandanin secantik mungkin supaya bisa menang. Jadi ini juga pelanggaran terhadap syariat Islam. Kemudian yang terakhir, kemuliaan wanita di dalam Islam itu tidak butuh untuk dinilai. Predikat cantik tidak butuh selempang berupa pengakuan sebagai wanita tercantik atau sepotong mahkota. Tapi kecantikan perempuan atau kemuliaan dan harkat martabat perempuan itu dinilai dari akhlaknya, dinilai dari ketakwaannya, dinilai dari perilakunya atau attitude-nya, dinilai dari kecerdasannya. Dan itu semua tidak untuk dilombakan, karena perempuan muslimah yang solehah itu hanya melakukan aktivitas amal soleh yang berbekal kepada modal skill, kecerdasan, kepintaran, keterampilan
bukan modal tubuhnya. Sudah jelas kalau menjadi seorang ratu kecantikan pasti yang menjadi modal adalah tubuh. Dan itu tentu saja sama sekali keluar dari konteks. Karena itu muslimah salehah, hendaklah kasus ini menjadi pelajaran bagi para muslimah. Jangan sekali-kali tergiur, tertarik untuk ikut kontes kecantikan apapun alasannya. Bahkan kalau di situ boleh berhijab sekalipun, karena paradigma berpikir kontes kecantikan ini sudah salah dari akarnya, dari fondasinya, yaitu bahwa perempuan adalah objek yang bisa dieksploitasi tubuhnya, dinilai dan dinikmati oleh kalangan publik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.